Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah, dan disunahkan limun faridin bagi orang yang sholat sendirian, wa imamin dan imam, wa ma'mumin dan makmum, takbirun, membaca takbir yang disebut dengan takbir intiqal fi kulli khafdin, pada setiap kali hendak turun, warofin, dan hendak naik, lil ittiba'i, karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi la fi raf'in min ruku'in, tidak disunahkan Ibu ya membaca takbir ketika fi raf'in, ketika naik, min ruku'in, dari ruku, ya, dari ruku naik ke i'tidal, ya, dari ruku ke i'tidal. Nah, kalau dari ruku ke i'tidal kita enggak disunahkan baca takbir, tapi yang dibaca apa, Bu? Yang dibaca apa? Dari ruku ke i'tidal yang dibaca apa? Sami Allahu liman bal yarfa'u minhu qailan, bahkan harusnya ia naik dari ruku ke i'tidal qailan, halnya dia membaca Sami Allahu liman hamidah. Dibacaannya Sami Allahu liman hamidah, Bu. Ya. Kalau dari ruku ke i'tidal, bukan Allahu Akbar. Coba saya tanya, Bu. I'tidal bacaannya apa, Bu? Sami Allahu liman. Terus Robbana. Jangan walakal hamdu, mazhab kita mah Robbana lakal hamdu, gitu. Terusin. Jangan ikut-ikutan. Robbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu, jangan Robbana walakal hamdu. Itu doang. Itu bukan mazhab kita. Mazhab kita mah Robbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Jadi sekali lagi, dari kita, dari satu rukun ke rukun lain di dalam sholat, ya kan, baik mau naik ataupun mau turun, bacaannya adalah takbir, takbir intiqal, Allahu Akbar, kecuali mau i'tidal. Kalau mau i'tidal mah bacaannya Sami Allahu liman. Wa sunnah, dan disunnahkan madduhu, dipanjangkan, Bu, takbirnya, ya, ila ayyasila, sampai kepada mencapai ilal muntaqali ilaihi, kepada tujuan dia pindah. Nih, Bu, sekarang saya tanya, ya, Ibu dari berdiri ke ruku, tujuan Ibu pindahnya adalah ruku, jadi disunahkan tuh dari berdiri ketika mau ruku, bacaan takbirnya dipanjangin, Allahu Akbar, sampai ruku, ya. Jadi yang dipanjanginnya Allah itu, Bu, ya, jangan Allahu Akbar, salah, Bu. Allahnya, Bu, yang panjangin. Allahu Akbar, tuh, ya. Memanjang sampai ke tujuan. Langsung begitu. Sami Allahu liman hamidah, itu mah, ya. Nah, sekarang dari i'tidal ke ruku, Bu, bacaan Allahu Akbar dipanjangin sampai tujuan, yaitu ruku. Sujud, ya, dari i'tidal ke sujud. Allahu Akbar, tuh, dipanjangin sampai ke arah sujud. Dari sujud, ya, tempat tujuannya ke sujud, ke duduk, ya udah, baca panjang juga Allahu Akbar.
Dari duduk ke ruku lagi, tempat tujuannya berarti sujud ya. Dari duduk ke sujud, panjangin Allahu Akbar. Dari sujud yang kedua Bu ya, kemana? Ke berdiri juga itu dipanjangin Bu. Jadi itu mah panjangan Bu ya, biarin ya sampai tempat tujuan kita, yaitu berdiri. Allahu Akbar. Itu dipanjangin bacaannya. Emang kudu dipanjangin aja? Iya. Kan biasanya kalau dari sujud ya Bu ya ke berdiri itu ada yang disebut dengan jalsatul istirahah. Duduk sebentar. Ya Bu ya. Ya. Namanya duduk sebentar. Dilangsungin nggak apa-apa. Dari sujud ke berdiri dilangsungin nggak apa-apa langsung. Tapi bagusnya duduk sebentar dulu. Walaupun misalnya duduk sebentar, tetap panjangin aja Allahu Akbarnya. Allah. Sambil kita duduk tetap aja. Terus. Allahu Akbar gitu ya. Nah, itu ya. Ya coba deh. Nih, Bro. Ya. Kita dari sujud. Dari sujud kedua mau berdiri kan? Itu kan kita disunahkan duduk dulu Bu, namanya duduk istirahah, duduk sebentar. Bagaimana bacaan Allahu Akbarnya, apa kudu dipanjangin juga? Iya. Ya. Iya. Walaupun harus duduk sebentar, duduk istirahat. Allah, duduk dulu, masih ya kan? Terus sampai berdiri Allahu Akbar gitu. Lah panjang amat, iya. Itu ya. Coba saya tanya, Ibu makainya yang mana Bu? Kalau mau berdiri dari sujud, makainya yang mana nih? Make duduk dulu apa langsung Bu? Duduk dulu. Nah, duduk dulu. Itu namanya jalsatul istirahah. Tetap bacaan Allahu Akbarnya dipanjangin. Mana tadi? Wasunnah, dan disunahkan jahrun. Ya. Membaca keras. Bihi dengan takbir. Jadi bacaan Allahu Akbarnya dikeraskan. Dikeraskan tuh maksudnya kerasnya normal Bu. Bukan keras dalam artian gegerowokan. Allahu Akbar, bukan gitu ya. Bukan Bu. Keras tuh maksudnya Bu ya, suaranya kedengeran. Ya. Suaranya kedengeran ya. Allah. Ya gitu ya. Allah. Tuh gitu ya. Suaranya kedengeran Bu, sama kita, sama orang lain, ya kan? Kata harumi seperti takbiratul ihram gitu. Takbiratul ihram kan awal kita sholat kan keras ya. Allahu Akbar. Jangan begini Bu, takbiratul ihram. Ya, nggak sah Bu. Kenapa? Karena suaranya nggak kedengeran sama kuping, ya kan? Sebegitu doang ya kan ya. Nah, ya kalau begini masih sah Bu. Nah, masih sah tuh ya. Lebih bagus lagi dikerasin dikit. Allahu Akbar gitu Bu. Kalau kita sholatnya sendirian atau kita sholatnya jadi imam. Tuh. Li imamin bagi imam. Kaza mubaligin, begitupun bagi mubalik. Mubalik itu ya Bu ya, yang menyambungkan suara imam. Ya, misalnya kita sering di Masjidil Haram ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu mubalik namanya. Jadi kerasin nama dia, ya kan? Ini ihtija ilaihi. Nih, Bu. Butuh mubalik, bukan mubalik tukang dakwah maksudnya, bukan. Mubalik karena butuh mubalik pada waktu sholat mah Bu. Ngaji boleh Bu. Ibu nanti nanya. Itu mubalik waktu sholat gitu ya. Dan istilah mubalik ketika sholat Bu. Mubaliknya sholat, bukan mubalik dakwah maksudnya gitu ya. Bukan mubalik ceramah. Mubalik sholat itu artinya
orang yang menyambungkan suara imam supaya kedengeran ke makmum. Ihtija ilaihi, kalau memang dibutuhin, ya kan? Ya seperti Masjidil Haram, ya khawatir nggak kedengeran suara imam, ya kan? Ya butuh mubalig. Ada orang yang menyambungkan suara imam dengan suara lantang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah gitu ya, misalnya seperti itu. Saya ada bakat juga jadi mubalig ya. Nah gitu misalnya, ya kan? Lah kalau musolahnya segede tengu, nggak butuh mubalik. Masa musola segede tengu? Ya, jamaahnya juga sebaris. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Woi, mubalikin apa lo? Timbang jamaahnya juga 5 orang. Kedengeran ya. Itu ya. Aduh. Jadi sapnya hanya 1 baris timbang 5 orang, maka segala ada mubalignya. Ya, enggak perlu. Ya itu ihtija ilaihi kalau dibutuhin. Lakin tetapi nih, Bu, yang namanya mubalig innawa adzikra, ketika dia itu ya membacakan atau menyambungkan suara imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu harus niatnya niat zikir, Bu. Enggak boleh saya niat mau menyambungkan suara imam, enggak boleh, Bu. Atau niatnya 2. Ya, awil wal isma'a. Di samping dia niat zikir juga niat supaya suara ini kedengaran jamaah. Nah, enggak apa-apa kalau itu mah. Saya niat zikir juga saya niat mau menyambungkan suara imam supaya kedengaran ke jamaah. Gitu. Tapi kalau diniatin hanya sekedar nyambungin suara imam ke jamaah, enggak niat zikir, batal sholatnya. Kenapa? Karena sudah berpaling dari sholat. Wa illa, kalau niatnya dia itu adalah hanya sekedar untuk menyambungkan suara imam supaya kedengeran kepada para makmum, batal sholatnya. Kenapa? Karena dia sudah berpaling dari tujuannya sholat kemana? Ke memperdengarkan suara imam, menyambungkan suara imam supaya kedengeran. Nah, kata siapa? Batal. Kama qala, sebagaimana telah berkata syekhuna, guru kita, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami fi Syarhil Minhaji, di dalam kitab Syarah Minhaj. Ya, Bu. Itu, Bu. Alhamdulillah. Selamat bergabung pada saudara-saudaraku yang ada di warga net, ya. Warga TikTok, mudah-mudahan selalu berkah, sehat badan, dan selalu diberikan rezeki yang banyak, ya, yang mudah, dan kita yang kumpul di sini juga sama. Nah, qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, inna tabligha bid'atun munkiratun. Inna tabligha bid'atun munkaratun. Sesungguhnya tabligh atau mengadakan mubalig di sebuah masjid, tujuannya adalah menyambung suara imam, itu adalah bid'atun munkaratun, kebid'ahan yang diingkari, yang ditolak, ya. Bittifaqil a'immatil arba'ati, dengan kesepakatan imam yang 4, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Haitsu balagul ma'mumina sautal imami, ya, ketika ia menyampaikan suara imam kepada para makmumin. Jadi kata dalam sebagian ulama mah justru mubalig itu bid'ah, Bu. Mubalig itu bid'ah, bukan mubalig ceramah. Mubalig itu yang tadi ya, ketika menyambungkan suara imam kepada makmum itu bid'ah. Makanya nggak make, ya. Banyakan di kita mah nggak make. Lagian sekarang mah ada suara speaker, Bu. Woi, ada suara speaker ya? Iya. Dan ngapain pakai segala ada mubalig, kan kedengeran sama suara speaker ge meureun. Iya. Makanya butuh speaker kayak gitu ya. Enggak usah ada mubalikan. Nah, jadi intinya gini, Bu. Dengerin, ya. Yang namanya bacaan Allahu Akbar, takbir, itu
dikeraskan bagi imam, Bu, supaya kedengeran sama makmum. Kalau makmum mah jangan, Bu. Ya, imam mengucapkan Allahu Akbar, udah imam doang. Makmum mah jangan ngerasin suara bacaannya, cukup kedengeran sendiri. Coba kalau misalnya ada di sebuah masjid ada 500 orang. Ya, ketika takbiratul intikal, imam Allahu Akbar, makmum semuanya pada lantang mengucapkan Allahu Akbar, rame masjid. Lah, ya kan? Nggak boleh itu. Kan ada yang gitu, Bu, nggak paham dia. Bacaan makmum, ya Allahu Akbarnya dikerasin sama makmum. Kan ada yang begitu. Terus terkadang bacaan Fatihahnya juga kedengeran sama orang. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Itu mah bacaan kudu kedengeran sama telinga kita doang. Juga imam harus pinter. Ada masa sholat berjamaah, imam kagak kedengeran Allahu Akbarnya, Bu. Imam ya ruku kagak kedengaran Allahu Akbarnya. Iya, kelihatan ruku mah ya. Sujud sami Allahu liman hamidah kelihatan. Lagi lihat ruku Allahu Akbar. Ya kan? Itu diam aja makmum ya. Diam aja. Lah ini imam enggak kedengeran ini. Berarti ruku apa sujudnya lama amat ini. Ya kan? Padahal imam udah berdiri. Gitu ya. Sebab imamnya belegug. Begitu, imam belegug tuh begitu, Bu. Enggak ngerti. Ada juga itu imam belegu kan. Lagi di kemarin Pak Ji kan mati ya, panunya mic-nya ya. Iya. Jadi nggak ada yang nganuin gitu, sampai akhir itu nggak kedengeran baca apa. Oh, mic-nya mati ya. Mic-nya jatuh, jadi nggak ada yang nganuin imam. Nah di situ kudu ada yang ngegerowok, namanya mubalig. Nah, jangan perempuan tapinya, ya kan laki-laki. Kudu ideng itu. Misalnya imam baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngegerowok dia, yang mic-nya mati, ya kan ya, ya kan? Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah, gitu, bukan Robbana walakal hamdu, Bu, kita mah. Itu ada yang ngomongin batalin kayak orang mah taruhin mic. Oh jangan, nggak boleh dibatalin mah. Itu mungkin belakangnya aja. Kudu ideng, ada mubalignya, kudunya, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kudu kegerowokan supaya kedengeran ya, gitu. Minimal kedengeran meren ama orang semasjid. Di luar, yang di luar berarti kan ngeliat tuh yang dari depan, gitu. Wa khamisuha, nah nih, wa kuriha, dan dimakruhkan al jahru, mengeraskan bihi takbiratul intiqal, makruh ligoiri, kepada orang yang selain munfarid dan selain makmum, selain imam, ligoiri, bagi selain imam. Nih benih, ternyata Bu, takbiratul intikal itu diucapkan secara keras, ya, makruh bagi orang yang sholatnya sendirian dan bagi makmum selain imam berarti. Jadi imam yang punya hak untuk mengeraskan bacaan takbiratul intiqalnya. Untuk orang yang sholatnya sendirian dan untuk orang yang menjadi makmum, maka suaranya hanya kedengaran sendiri saja, jangan kedengaran orang lain, jangan dikeraskan. Wa khamiswa, dan yang kelima daripada rukun sholat, ruku Bu, ruku bin hinain, dengan membungkuk. Ruku itu membungkuk, bener ya? Membungkuk. Ukuran membungkuknya seperti apa? Bihaistu tanalu rohatahu, ya, yaitu sekira, nih, telapak tangannya, nih, telapak tangan, ini telapak tangan nih. Telapak tangannya, kedua telapak tangannya, wahuma ma'adal asobi'a minal kafaini. Ya, telapak tangan di luar ini nih, jari. Yang disebut dengan telapak tangan tuh ini nih. Kalau ini mah jari. Nah, kedua telapak tangannya itu, ya kan, bihaisu tanalu, sehingga bisa sampai, Bu, bisa menjangkau, bisa memegang rukbataihi, kedua lututnya. Coba ya. Nih gini nih. Nih. Nah, perhatikan ini.
Nih Bu nih. Nih. Oh. Megang Bu ini tuh. Tuh. Ya kan? Megang kan? Ininya tuh. Jangan sekedar nyampe. Begini doang. Gitu doang ya. Kudu memegang tuh. Gitu ya. Ya kan? Jangan sekedar nyampe atau nyomot doang. Beda lagi kalau sakit mah. Kalau sakit mah sesuai dengan kemampuan saja. Ini bagi kita yang sehat, ya. Jadi kedua telapak tangan itu sampai memegang lutut. Sampai memegang lutut. Mana tadi? Lau aroda wad'ahuma 'alaiha inda tidalil halaqah. Ya. Sehingga sampai kedua telapak tangan itu kepada kedua lutut. Inda tidalil halaqati. Inda tidalil halaqati, pada orang yang fisiknya itu normal. Ya. Pada orang yang badannya normal, tubuhnya normal, fisiknya normal, ya kan Bu ya? Syarat ruku itu si tangan ini, telapak tangan memegang apa Bu? Dengkul. Memegang dengkul. Ma'anas bihima. Mana tadi? Haza aqallu ruku. Ini adalah batas minimal ruku seperti itu. Asal tangan bisa memegang dengkul, itu sudah cukup. Nah, nanti ada kesunahannya. Wasunah, disunahkan Bu ya, fir rukui, di dalam ruku, taswiyatu zohrin wa unukin, harus sejajar, mensejajarkan antara punggung dan leher Bu. Jadi punggung sama leher kudu sejajar. Nih begini nih tuh kudu sejajar tuh ya. Punggung sama leher kudu sejajar. Bisa Bu? Bisa nggak? Ini bagi yang normal. Kecuali bagi yang aki-aki atau nenek-nenek bongkok. Sejajar nggak kalau orang bongkok? Enggak kan? Masa kudu dibatek sampai rata? Jadi harus rata ya. Ini bagi orang normal, rata antara punggung dengan leher. Ya Bu ya, rata tuh. Ya, kalau bagi yang bongkok, yang memang fisiknya udah nggak lempeng lagi, ya udah sebisanya aja, semampunya, kan begitu. Bagi yang sakit kayak tadi, semampunya. Itu. Jadi ukurannya hatta yasiro, sehingga punggung dan leher ini seperti kasfi hatil wahidah, seperti papan, lempeng ya, lempeng seperti papan, kan gak ada bengkok-bengkoknya. Kenapa harus begitu? Dalilnya apa? Lil ittibai, karena ingin mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhzuru bataihi, dan memegang, ya kan, kedua lututnya, dengkulnya, ma'anas bihima wa tafriqihima, sambil si lutut itu dilempengin dan juga direnggangin. Kalau laki ya, lututnya dilempengin, jangan didoyongin, dilempengin lutut dilempengin ya. Nah gitu tuh gitu. Tapi kalau laki-laki dilempengin ya, kemudian direnggangin gini ya. Kalau perempuan gimana enaknya aja dah, ya kan gitu. Nah gitu ya tuh, ya kan, lempengin, jangan didoyongin. Masa begitu ya? Mak, ada nggak ruku begitu? Masa ruku didoyongin ke kanan tuh ke kiri? Lucu ya. Jangan didoyongin, dilempengin. Bikafaihi, ya, dipegang dengan dua telapak tangan, ma'akasfihima, dan telapaknya dibuka, jangan digenggam. Dibuka Bu ya. Tuh. Ini tuh, buka. Bukan begini. Bukan begini. Emang mau main tinju begini.
Dibuka, ya, dibuka. Kemudian wa tafriqati asabi'ihima tafriqun wasaton. Dan nih, Bu. Jari-jarinya ini direnggangin dengan renggang yang normal. Direnggangin, Bu. Jangan begini. Jangan begini, Bu. Ya, begini jangan. Jangan begini ya. Emang mau main tinju? Gini. Atau jangan begini. Tuh, jadi kudu begini. Tempelin, pegang ke apa? Ke dengkul. Gitu ya, direnggangin. Jadi posisi telapak tangannya dibuka, posisi jari-jarinya direnggangin. Direngganginya renggang yang sederhana aja. Yang normal. Kemudian wasunah disunahkan juga qaulu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi salasan. Disunahkan juga membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Mana dalilnya? Lil itibai, mencontoh Nabi. Begitu kan Nabi? 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Wa aqallu tasbih fihi wa fi sujudi marratun. Nah, bacaan tasbih kalau di dalam ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau di dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Paling sedikit-sedikitnya sekali. Boleh sekali Bu ya? Boleh, tapi kurang sempurna Bu ya. Sekali boleh, boleh. Tapi kurang sempurna. Bagusnya 3 kali. Bagaimana kalau 3 kalinya atau sekali? Sekalinya ngirit lagi. Udah sekali ngirit. Subhanallah, itu doang masa? Subhanallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Sami Allahu liman hamidah. Udah mah, bacaannya sekali ngirit. Ya kalau Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sekali lumayan. Ya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sekali lumayan. Ini mah udah bacaannya sekali, ya ngirit. Subhanallah sekali. Boleh nggak? Masih boleh nggak? Boleh. Oh, ya, iya boleh, boleh ini mah. Jadi kalau ditanya boleh apa enggak, itu jawabannya boleh. Kalau dijawabannya bagus apa enggak, kurang bagus. Ya masa bacaan ruku hanya subhanallah doang sekali kalinya, gitu ya. Wa aksaruhu, yang paling banyak boleh kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ihda asrota 11 kali. Itu paling banyak Bu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim, sampai 11 kali Bu. Ya, boleh. Paling banyak itu Bu, jangan ditambahin lagi. Udah cukup segitu. Ini mah subhana rabbiyal azim wa bihamdi sampai 50 kali. Salah penempatan. Tempatnya bukan di situ. Kalau mau di luar sholat, nggak apa-apa kita baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Misalnya ya 50 kali ke 100 kali nggak apa-apa di luar sholat Pak. Tapi kalau di dalam sholat subhana rabbiyal azim wa bihamdi paling banyak 11 kali. Nggak boleh lebih dari 11 kali. Tuh ya. Wa yazidu, dan menambahi man marra, orang yang telah lalu, yaitu orang yang munfarid, sholat sendirian ya, atau kepada makmum boleh, imam boleh. Kalau nggak kelamaan mah Allahumma, ditambahin boleh subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tambahin 3 kali ya, ditambahin setelah subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, ditambahin Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa uzmi wa asbi wa syari wa bashari wa ma istaqalat bihi qadamayya ya rabbal alamin. Itu Bu bacaannya. Hafal enggak Bu? Kagak. Ya udah cukup tadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, atau boleh 5 kali, atau boleh 7 kali, atau boleh 9 kali, atau boleh 11 kali. Paling banyak 11 kali. Habis kalau ngapalin tadi kan bacaannya ya susah Bu, otak udah tua mah ya tumpul, boro-boro mikirin ngapalin bacaan sholat kayak tadi, mikirin utang aja puyang. Itu ya.
Tuh. Nah, ya kan? Tadi Bu ya. Tambahin tuh dengan bacaan yang tadi tuh yang kita nggak hafal. Terus wa yusanu disunahkan fihi wa sujudi. Nah, di dalam ruku dan di dalam sujud ditambah lagi dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Tuh, itu Bu tambahannya. Walau iktasara tasbih, kalau seseorang mencukupkan hanya sekedar bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi saja, awi zikri atau zikir saja, fat tasbihu afdalu, maka bacaan tasbih lebih utama. Nih Bu nih, dengerin. Bu, dengerin dah. Ya. Apabila di dalam sebuah ada pilihan Bu. Kita ketika sujud, ketika ruku baca tasbih apa zikir? Ya Bu ya. Nih, yang disebut tasbih tadi Bu ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali itu tasbih. Kalau zikir mah Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa uzmi wa asbi wa syari wa basari. Nah, ini namanya zikir Bu. Ya, lebih baik mana itu? Baca tasbih apa baca zikir yang tadi saya sebutin? Nah, Pak tasbihu afdalu, maka baca tasbih lebih utama. Baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi lebih utama daripada baca tadi. Lagian bacaan tadi mah kita nggak hafal, ngapain susah-susah. Gitu ya. Baca aja udah yang ada. Ya, sampai 11 kali. Kalau masih kurang juga subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. 3 kali mah cemen amat sih. Ya kan? Gua lagi resep sama sholat ini. Ya kan ya? Saya lagi resep sama sholat. Ya, ngapain sih baca tasbih tibang 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdi tibang 3 kali. Cemen amat sih. 11 kali. Udah baca 11 kali aja. Ya kan? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 11 kali gue masih kurang ini, rasa-rasanya pengen 50 kali. Jangan, Bu, udah cukup 11 kali. Hebat itu kalau ada yang begitu ya. Salut saya. Salut saya itu. Ya Allah ya. Oh. Ya Allah. Ya. Nah ini, Bu, dengerin dah. Wa yukrahu dan dimakruhkan al-iktisaru, ya Bu, memperpendek ala arqalir ruku'i, dari batas sedikitnya ruku. Jadi kalau misalnya batas sedikitnya ruku tadi Bu, menyentuh apa tadi, telapak tangan menyentuh dengkul, lutut, ya kan? Nah kalau itu kurang dari itu, hanya sekedar misalnya nyomot doang Bu, nyomot tangan, nyomot doang, tangan nyomot dengkul, sah nggak? Masih sah, tapi kurang bagus, makruh, ya makruh. Jadi begini doang nih ruku nih, ini ruku begini doang nih, kan yang paling minimal kan segini tuh, begitu tuh ya kan? Biarin begini juga, dia nyomot doang begini, gitu ya, nggak begini nggak, tapi dia nyomot doang, itu masih bisa Bu, masih sah itu. Masih sah, tapi jangan dicobain, jangan dipraktekin Bu, jangan. Yang normal aja, yang begini jangan dipraktekin Bu, yang begini. Saya rukunya memang agak nunduk saya memang ya, tetapi saya tibang nyomot dengkul doang, pakai yang dicomot doang misalnya, sah nggak? Sah, tapi untuk ibu-ibu begini mah jangan dicobain Bu, yang begitu ya. Turun dong prestasi kita gitu. Terus kemudian wal mubalghah fi khafdi ra'si an zahri fihi, atau keterlaluan dalam merendahkan pala an zahri, dari pinggang. Ya, mentang-mentang ruku itu palanya sampai begini. Begini ya kan? Itu juga makruh, yang biasa aja Bu, normal. Ya, yang normal aja itu. Nah, dengerin dikit lagi. Wa yusannu, dan disunahkan li zakarin, bagi laki-laki nih, ayyujafiya mirfaqaihi an jambihi,
ayyujafiya mirfaqaihi, ya kan? Dua sikutnya Ibu. Dua sikutnya itu setara sejajar anjanbaihi dengan dua lambungnya. Terus ya wa batnihi anfahzaihi, perutnya sejajar dengan dua paha. Perut sejajar dengan paha, ya kan? Kemudian dua telapak tangan sejajar dengan dua lambung, ya. Firruku'i was-sujudi. Nah, sedangkan jadi gini, kalau laki-laki mah sifatnya terbuka, Bu. Ketika ruku, ketika sujud terbuka. Sedangkan Bu ya, wali goiri bagi selain laki-laki, perempuan berarti. Yang dimaksud li goiri selain laki-laki nih Bu nih. Kenapa nggak dibaca bukan wali zakari bagi laki-laki? Sebab di sini melibatkan yang disebut dengan khunsa. Khunsa itu apa, Bu? Khunsa itu seorang manusia yang memiliki dua kelamin. Ya, itu khunsa namanya. Ya, seorang manusia punya dua kelamin. Khunsa. Ya, kelamin laki-laki dia punya, kelamin perempuan dia punya. Ada nggak yang begitu? Dua, itu namanya khunsa. Banci dalam pengertian dia punya dua alat kelamin. Bukan banci laki-laki pengen jadi perempuan, perempuan pengen jadi laki-laki. Bukan itu maksudnya. Nah, bagi perempuan dan bagi banci yang memiliki dua alat kelamin, ya, itu disunatkan ayadumma fihima ba'dahu li ba'din. Serba tertutup. Ya, artinya serba, kalau terbuka serba tertutup. Ketika ruku tertutup, ya kan? Kemudian ketika sujud juga tertutup, gitu. Kalau laki-laki terbuka, ya ini keteknya dibuka, gitu kan. Laki-laki mah maksudnya bukan keteknya dibuka nggak pakai pakaian. Ketika dia pakai pakaian, kemudian ketiak itu sampai terbuka kan begitu ya, untuk sujud. Kalau perempuan mah enggak, dia apa dirapetin. Jadi perempuan mah serba rapet Bu ya. Kalau laki-laki serba terbuka dalam sujud dan dalam ruku. Nah, iya. Nah Ibu, ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nanya silakan. Saya mau nanya, ayo. Ini kan kalau saya sholat ya. Rakaat pertama tuh badan